Pada suatu pagi yang cerah di kota kuno Stagira, seorang pemuda bernama Euboulos berjalan perlahan melewati jalan-jalan berdebu menuju rumah seorang guru besar filsafat yang terkenal, Aristoteles. Euboulos merasa bingung dan cemas tentang hidupnya. Ia selalu merasa gelisah dan tidak bisa mengatasi kesulitan yang datang dalam hidup. Namun, hari itu, ia mendengar bahwa Aristoteles baru saja mengajarkan sesuatu yang bisa membantu orang-orang seperti dirinya untuk menemukan kedamaian batin. Dengan harapan untuk mendapatkan pencerahan, Euboulos mengetuk pintu rumah Aristoteles. Seorang pelayan membuka pintu dan mempersilakan Euboulos masuk. Di dalam, Aristoteles duduk di depan meja kayu besar, membaca buku. Ketika ia melihat Euboulos, senyum ramah muncul di wajahnya. "Selamat datang, Euboulos. Apa yang membawamu ke sini hari ini?" tanya Aristoteles dengan suara yang tenang namun penuh kebijaksanaan. Euboulos duduk di kursi di depan Aristoteles dan berkata, "Guru, saya merasa kesulitan dalam hidup. Setiap kali saya menghadapi masalah atau penderitaan, saya merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya mendengar bahwa Anda mengajarkan tentang bagaimana cara hidup yang baik. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa mencapai kedamaian dalam hidup saya." Aristoteles menatap Euboulos dengan penuh perhatian. Kemudian ia mulai berbicara, "Euboulos, apa yang kau rasakan adalah hal yang wajar dalam hidup manusia. Semua orang pasti menghadapi penderitaan, ketidakpastian, dan kesulitan. Namun, yang penting bukanlah apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan bagaimana kita merespons hal-hal itu. Itulah inti dari ajaran Stoikisme." Euboulos sedikit bingung. "Stoikisme? Apa itu, guru?" Aristoteles tersenyum dan mulai menjelaskan lebih lanjut. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal yang tidak kita kendalikan, seperti kekayaan, status, atau bahkan perasaan kita sendiri. Kebahagiaan yang sejati datang dari cara kita melihat dan merespons dunia di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita bereaksi terhadapnya. Jadi, menurut Stoikisme, Euboulos mulai paham, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan tidak membiarkan perasaan kita terombang-ambing oleh hal-hal yang tidak bisa kita ubah. "Benar sekali," jawab Aristoteles. "Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kenyataan apa adanya. Kita harus mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan itu, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan hati dan pikiran yang jernih." Euboulos merenung sejenak, mencoba memahami lebih dalam. "Tapi, bagaimana jika saya merasa sangat terluka atau sangat marah dengan apa yang terjadi dalam hidup saya?" Aristoteles menatapnya dengan lembut. "Perasaan seperti itu adalah bagian dari manusiawi kita, Euboulos. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan perasaan kita, tetapi untuk tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan kita. Kita harus menyadari bahwa perasaan itu datang dan pergi, seperti cuaca yang berubah. Yang penting adalah bagaimana kita tidak membiarkan perasaan tersebut mengganggu kedamaian batin kita." Euboulos mulai merasa lebih tenang, dan ia bertanya, "Bagaimana saya bisa berlatih untuk menjadi lebih stoik dalam kehidupan saya sehari-hari?" "Pertama, latihlah dirimu untuk memisahkan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak," jawab Aristoteles. "Kita tidak bisa mengontrol orang lain atau peristiwa di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Kedua, fokuslah pada kebajikan dan kebijaksanaan. Jika kita selalu bertindak dengan kebajikan, kita akan lebih mudah menjaga ketenangan dalam segala keadaan.
Dan yang terakhir, ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Jangan terikat pada apa yang tidak dapat bertahan lama. Euboulos mengangguk, merasa lebih paham tentang cara hidup yang lebih bijaksana. Terima kasih, Guru. Saya merasa seperti saya telah menemukan jalan untuk mencapai kedamaian batin. Aristoteles tersenyum dengan bijaksana. Ingatlah, Euboulos, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tidak ada kebahagiaan sejati yang datang secara instan, tetapi dengan berlatih mengendalikan diri dan menerima kenyataan, kita bisa menemukan kedamaian sejati di dalam diri kita sendiri. Euboulos meninggalkan rumah Aristoteles dengan perasaan ringan di hati, merasa siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari kesulitan, tetapi dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri, ia dapat hidup dengan damai dalam menghadapi apapun yang datang. Menurut Stoikisme, kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan cara kita merespons dunia dan perasaan kita. Dengan menerima kenyataan dan berfokus pada kebajikan, kita dapat menemukan kedamaian batin meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Aristoteles, Euboulos mulai mencoba menerapkan ajaran Stoikisme dalam kehidupannya sehari-hari. Ia mulai berlatih untuk tidak terlalu terikat pada perasaan yang datang dan pergi, serta mengendalikan reaksi terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Meskipun itu tidak mudah, ia merasa ada perubahan dalam cara pandangnya terhadap kehidupan. Suatu hari, ketika Euboulos sedang berjalan melalui pasar, ia melihat seorang pedagang yang berteriak dengan marah karena barang dagangannya dirusak oleh seorang anak kecil yang berlari. Pedagang itu sangat marah dan mulai mengumpat, sementara orang-orang di sekitar mereka menjadi tegang melihat kejadian itu. Euboulos menyaksikan kejadian tersebut dan merasa hati kecilnya ingin ikut terpengaruh oleh kemarahan itu. Namun, teringat akan ajaran Aristoteles, Euboulos berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengendalikan perbuatan anak kecil itu, atau bagaimana pedagang meresponsnya. Apa yang bisa ia kendalikan adalah reaksi dirinya terhadap situasi tersebut. Dengan tenang, Euboulos berjalan mendekati pedagang itu dan berkata, "Tidak ada gunanya marah, Tuan. Anak kecil itu tidak bermaksud merusak dagangan Anda. Mungkin Anda bisa memperbaiki barang itu dan melanjutkan hari Anda dengan lebih tenang." Pedagang itu berhenti sejenak, tampak sedikit terkejut, namun kemudian ia mulai tenang. "Kau benar, anak muda," jawabnya. "Kadang kita terlalu terbawa emosi. Terima kasih atas kata-katamu." Euboulos merasa lega karena berhasil mengendalikan reaksinya dan membantu orang lain untuk menenangkan diri. Ia menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan kejadian yang tak terduga, ia memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir rasional dalam menghadapi setiap situasi. Pada malam harinya, ketika ia berbaring di ranjang, Euboulos merenung tentang pengalamannya hari itu. Ia merasa bangga karena tidak terjebak dalam emosi negatif, dan ia mulai mengerti bahwa Stoikisme bukanlah tentang menekan perasaan, tetapi tentang mengenali bahwa perasaan itu hanyalah reaksi sementara terhadap kejadian-kejadian yang datang. Keesokan harinya, Euboulos kembali menemui Aristoteles untuk berdiskusi lebih lanjut. "Guru," katanya, "saya mulai merasakan perubahan dalam diri saya. Saya bisa mengendalikan perasaan saya dengan lebih baik, dan saya tidak terlalu terpengaruh oleh peristiwa yang saya alami. Tetapi saya masih merasa ragu, apakah benar-benar mungkin untuk hidup dengan sepenuhnya tanpa terlalu terikat pada dunia luar?" Aristoteles memandangnya dengan senyum bijak dan berkata, "Euboulos, perubahan yang kamu alami adalah hasil dari latihan yang baik. Namun, ingatlah bahwa Stoikisme bukanlah suatu tujuan akhir,
melainkan sebuah jalan yang terus berkembang. Kita akan selalu dihadapkan pada tantangan dan perasaan yang kuat, tetapi dengan latihan dan kesadaran, kita dapat terus mengasah kemampuan kita untuk tetap tenang dan bijaksana. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dan perubahan, bukan menghindarinya. Euboulos mengangguk, merasa semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Saya paham, Guru. Saya akan terus berlatih untuk hidup sesuai dengan kebajikan dan mengendalikan diri dalam setiap peristiwa. Dengan hati yang lebih ringan, Euboulos melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa tidak ada kehidupan yang bebas dari penderitaan atau tantangan. Tetapi dengan pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penerimaan, ia bisa menghadapi segala hal dengan kepala tegak. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan latihan stoikisme, dan Euboulos merasa lebih siap untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Cerita ini mengajarkan bahwa stoikisme bukanlah tentang menghindari perasaan atau mengabaikan dunia fisik, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengelola reaksi kita terhadap dunia dan mengendalikan perasaan agar tetap hidup sesuai dengan kebajikan. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa mencapai kedamaian batin yang sejati, tidak terpengaruh oleh perubahan eksternal yang tak terhindarkan.